I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama melihat gelombang suara yang dihasilkan, yang kedua menentukan sensitivitas pendengaran, yang ketiga menentukan frekuensi hertz pendengaran, yang keempat menentukan jarak bintik buta pada mata, daerah bintik buta pada kertas dan titik pandangan dekat. Dan yang terakhir kelima menentukan daerah pengecapan berbagai rasa pada lidah manusia. Kajian teori pada suara vokal. Indera pendengaran merupakan alat utama dalam menerima dan mengenali suara termasuk suara vokal. Dalam konteks vokal, suara dihasilkan oleh getaran pita suara yang dimodifikasi oleh rongga mulut, hidung, dan faring untuk menghasilkan bunyi yang bulat, jelas, dan beraturan. Suara vokal yang baik biasanya terdengar stabil, bulat, dan tidak terputus. Kemampuan menghasilkan suara vokal dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti struktur alat vokal, teknik pernafasan, resonansi, serta latihan vokal. Penilaian kualitas suara dapat dilihat dari bentuk suara yang dihasilkan. Apakah berbentuk bulat atau lonjong atau tidak beraturan. Bentuk suara yang tidak beraturan dapat menunjukkan kurangnya kontrol terhadap alat vokal atau teknik bernyanyi yang belum tepat. Dengan melakukan pengujian nada dasar, kita dapat mengevaluasi kestabilan dan kualitas vokal seseorang, serta membantu dalam pembangunan kemampuan vokal lebih lanjut. Indra merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan dan meneruskannya ke otak agar dapat diolah dan menghasilkan tanggapan. Melalui indera, manusia mampu mengenali, memahami, dan merespons kondisi di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem indera sangat penting karena menjadi jembatan utama antara dunia luar dan sistem saraf pusat. Manusia memiliki 5 indera utama yang dikenal sebagai panca indera, yaitu indera penglihatan atau mata, pendengaran atau telinga, penciuman atau hidung, perasa atau lidah, dan peraba kulit. Masing-masing memiliki fungsi yang khas sesuai dengan jenis rangsangan yang diterima. Salah satu dari panca indera yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia adalah indera pendengaran. Indera ini memungkinkan manusia untuk menangkap dan memproses suara serta membantu menjaga keseimbangan tubuh. Organ yang bertanggung jawab atas fungsi pendengaran adalah telinga. Telinga manusia tersusun atas 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga yang berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan gelombang suara menuju ke gendang telinga. Telinga tengah berisi 3 tulang kecil, yaitu moleus atau martil, ingus atau landasan, dan stapes yaitu sanggurdi, yang berfungsi memperkuat dan meneruskan getaran suara ke telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari koklea, yaitu organ berbentuk spiral yang mengandung cairan, dan sel-sel rambut sensorik serta saraf auditori yang menghubungkan telinga dengan otak. Selain itu, telinga dalam juga memiliki sistem vestibular yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Proses mendengar dimulai ketika gelombang suara dari lingkungan ditangkap oleh daun telinga dan diarahkan ke saluran telinga. Gelombang ini kemudian menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran tersebut diteruskan ke telinga tengah dan diperkuat oleh 3 tulang pendengaran. Tulang stapes kemudian menekan jendela oval yang menjadi pintu masuk getaran ke telinga dalam. Di dalam koklea, getaran menyebabkan cairan bergerak dan merangsang sel-sel rambut sensorik. Sel-sel ini mengubah getaran menjadi impuls listrik yang kemudian dikirim melalui saraf auditori ke otak. Otak, khususnya bagian lobus temporal, kemudian menginterpretasikan impuls tersebut sebagai suara yang dapat dipahami. Dengan demikian, telinga tidak hanya berfungsi sebagai alat pendengar, tetapi juga sebagai sistem yang kompleks yang menghubungkan dunia luar dengan pusat pengolahan suara di otak manusia. Indera pendengaran adalah salah satu dari 5 indera utama manusia yang berfungsi untuk menangkap dan mengolah rangsang berupa gelombang suara. Organ yang bertanggung jawab terhadap fungsi ini adalah telinga. Telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam.
Telinga luar menangkap gelombang suara dan mengarahkannya ke telinga tengah. Di telinga tengah, gelombang ini mengantarkan 3 tulang kecil, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Getaran ini kemudian diteruskan ke telinga dalam, tepatnya ke koklea yang berisi cairan dan sel-sel rambut sensorik. Sel-sel ini mengubah getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Manusia normal dapat mendengar suara dalam rentang frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Suara di bawah 20 Hz disebut infrasonik dan di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Keduanya tidak dapat didengar oleh manusia. Pemahaman tentang sistem pendengaran ini penting, terutama dalam pengujian alat atau lingkungan yang melibatkan suara, serta dalam menjaga kesehatan telinga dari paparan suara keras yang bisa merusak rambut di koklea secara permanen. Jadi kajian teori pada praktikum mata kali ini adalah ketajaman penglihatan atau visus merupakan kemampuan sistem visual untuk membedakan detail halus dan dari suatu objek. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketajaman visual meliputi fokus lensa mata, fungsi retina, terutama fovea, dan interpretasi oleh otak. Penurunan ketajaman visual dapat dibedakan oleh kondisi refraksi, yaitu atau penyakit mata, atau faktor usia yang dapat menyebabkan perubahan pada lensa, retina, dan saraf-saraf visual, serta proses interpretasi di otak. Tes ketajaman visual dapat dilakukan untuk mengukur jarak awal hilangnya dan munculnya stimulus visual dan memberikan indikasi tentang batas ketajaman visual seseorang pada kondisi pengujian tersebut. Pengertian reseptor rasa. Menurut Budiarti 2023, reseptor rasa adalah sel-sel sensorik yang terdapat dalam kuncup pengecap pada permukaan lidah. Sel-sel ini berfungsi mendeteksi zat kimia dalam makanan dan minuman yang kemudian menghasilkan persepsi rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami. Struktur dan lokasi reseptor rasa. Budiarti 2023 menjelaskan bahwa kuncup pengecap terdiri dari 50 hingga 150 sel reseptor rasa yang terletak di dalam papila pada permukaan lidah. Papila ini meliputi papila fungiformis terutama di bagian depan lidah, papila foliata di sisi lidah, dan papila circumvallata di bagian belakang lidah. Mekanisme deteksi rasa. Menurut Hamzah 2019, zat kimia yang terlarut dalam air liur berinteraksi dengan reseptor spesifik pada membran sel reseptor rasa. Interaksi ini memicu perubahan potensial membran yang menghasilkan impuls saraf. Impuls ini kemudian dikirim melalui saraf kranial ke otak untuk diproses menjadi persepsi rasa. Jenis reseptor rasa. Budiarti 2023 menyatakan bahwa setiap jenis rasa dasar dideteksi oleh reseptor yang berbeda. Manis dan umami dideteksi oleh reseptor tipe T1R yang merupakan bagian dari keluarga reseptor yang berpasangan dengan protein G. Pahit dideteksi oleh reseptor tipe T2R juga termasuk dalam keluarga reseptor yang berpasangan dengan protein G. Asin dan asam dideteksi melalui saluran ion yang merespon kehadiran ion natrium dan untuk rasa asin dan ion hidrogen untuk rasa asam. Perkembangan dan regenerasi reseptor rasa. Budiarti 2023 menjelaskan bahwa sel reseptor rasa memiliki siklus hidup yang pendek dan terus-menerus diperbarui. Proses regenerasi ini bergantung pada interaksi dengan serabut saraf sensorik yang menginervasi kuncup pengecap. Faktor neurotropik seperti brain-derived neurotrophic factor memainkan peran penting dalam mempertahankan dan mengarahkan perkembangan sel-sel reseptor rasa. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini adalah sendok sebanyak 8 buah, kain hitam, kertas folio, penggaris, pena, solasi bening, gelas beker sebanyak 4 buah, lalu cotton bud sebanyak 12 buah atau 24 potong, tisu,
larutan 4 rasa, label, dan pipet tetes. Pada uji ini membutuhkan 2 orang. Yang pertama selaku praktikan atau orang yang diuji, yang kedua sebagai pemegang laser. Praktikan mengambil posisi menghadap tembok, lalu pemegang laser berdiri berhadapan sedikit serong dari praktikan dengan jarak 1 sampai dengan 2 meter. Sang pemegang laser membantu memantulkan laser ke arah cermin pada alat rakitan. Lalu, praktikan diminta untuk menyanyikan tangga nada do, re, mi hingga do tinggi menggunakan alat rakitan untuk tes vokal. Pada praktik ini, praktikan berada di tengah lapangan, lalu dibutuhkan 5 orang untuk membantu perlakuan tes pendengaran menggunakan sendok. 4 orang disebar membentuk pola arah mata angin dengan setiap orang berjarak 5 langkah kaki dari praktikan. Lalu, 1 orang menjadi instruktur untuk memerintahkan agar membunyikan sendok bergiliran hingga semua sendok sudah berbunyi. Tes dilakukan sebanyak 3 kali. Tes pertama dilakukan dengan menutup telinga kiri, lalu tes kedua dilakukan dengan menutup telinga kanan, dan yang terakhir tidak ada telinga yang ditutup. Tes pendengaran frekuensi suara dilakukan menggunakan aplikasi pada handphone. Dengan cara buka aplikasi, lalu setting frekuensi dari 20 Hz hingga 20.000 Hz. Jika semua praktikan sudah siap, pencet tombol start. Masing-masing praktikan mencatat pada frekuensi berapa mereka dapat mendengar dan suara menghilang. Lalu data dikumpulkan. Praktikum ini dilakukan pada ruangan sepi dan tidak menggunakan earphone, headset, TWS, dan sebagainya. Sebelum melakukan praktikum, buatlah kertas untuk landasan pengukuran dan kertas objek. Cara membuat kertas objek adalah lipat kertas folio sebanyak 3 kali seperti kertas undangan, lalu bentuk kertas dan berikan solasi. Jika sudah, tandai kertas menggunakan pena membentuk titik objek plus dan minus. Yang kedua, cara membuat kertas landasan ukur. Rekatkan 1 kertas folio pada meja, lalu sambung kertas memanjang menggunakan kertas lainnya. Jika sudah, buatlah garis ukur menggunakan pena dan penggaris. Lalu, masuk ke praktikum. Praktikan menutup 1 mata menggunakan kain, biarkan mata yang akan dites terbuka, sejajarkan mata dengan objek, lalu masuk ke praktikum. Praktikan menutup 1 mata menggunakan kain, biarkan mata yang akan dites terbuka, sejajarkan mata dengan meja. Jika sudah siap, kertas objek yang sudah dibuat akan ditarik secara perlahan di atas landasan ukuran dengan teman yang lain. Lalu lakukan hal yang sama pada mata sebelahnya. Siapkan 4 gelas beker, lalu beri label dengan masing-masing keterangan yakni asam, manis, pahit, dan asin. Ambil masing-masing larutan secukupnya. Praktikan melakukan kumur-kumur terlebih dahulu. Lalu ambil cotton bud, celupkan ke dalam larutan yang akan dicoba. Tempelkan cotton bud pada ujung lidah depan, lalu kanan kiri bagian depan, lalu bagian kanan kiri belakang, dan pangkal lidah. Jika praktikan merasakan rasa pada spot yang dituju, maka hasil adalah positif, dan jika tidak, hasil maka negatif. Lakukan hal yang sama pada setiap larutan dengan berkumur-kumur terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pengamatan bentuk suara pada nada-nada dasar, diperoleh variasi kemampuan vokal dari masing-masing peserta. Penilaian dilakukan berdasarkan bentuk suara muncul saat menyanyikan setiap nada. Tanda positif menunjukkan suara berbentuk bulat atau lonjong, atau artikulasi baik, sedangkan tanda min menunjukkan suara tidak beraturan. Peserta dengan suara paling stabil adalah Bia dan Lili yang memperoleh 6 nada positif. Ini menunjukkan artikulasi suara yang baik dan kontrol vokal yang stabil. Husin dan Endang menyusul dengan 5 nada positif, menunjukkan kemampuan vokal yang cukup baik meski ada beberapa nada yang kurang stabil.
Putri memperoleh 4 nada positif, artinya masih perlu latihan pada nada tertentu seperti do dan re. Dinda memiliki hasil terendah dengan 3 nada positif, menunjukkan bahwa masih diperlukan banyak latihan vokal, terutama dalam mengontrol nada dasar. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan perbedaan kemampuan dalam mengontrol dan menghasilkan suara vokal yang stabil. Tes ini sangat bermanfaat untuk mengevaluasi artikulasi dan resonansi suara, serta memberikan dasar latihan vokal yang dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Praktikum ini bertujuan untuk menguji kepekaan pendengaran seseorang terhadap arah datangnya suara baik dari kanan, kiri, depan maupun belakang. Pengujian dilakukan di ruang terbuka agar meminimalkan pantulan suara yang dapat mempengaruhi hasil. Setiap peserta diuji dengan 3 kondisi pendengaran, yaitu menggunakan telinga kanan saja, telinga kiri saja, dan kedua telinga secara bersamaan. Pada masing-masing kondisi, peserta diminta merespons apakah mereka dapat mendeteksi suara dari 4 arah tersebut, dan hasilnya dicatat dengan tanda positif jika suara terdengar dan negatif jika tidak. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki tingkat kepekaan pendengaran yang lebih tinggi saat menggunakan kedua telinga dibandingkan ketika hanya menggunakan satu telinga saja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tanda positif yang umumnya lebih banyak saat pengujian dengan kedua telinga. Nah, respon terhadap suara dari arah belakang juga cenderung lebih lemah daripada kondisi satu telinga, yang menunjukkan bahwa arah datangnya suara sangat mempengaruhi kemampuan telinga untuk mendeteksinya. Selain itu, terlihat pula adanya perbedaan sensitivitas antara telinga kanan dan kiri pada beberapa peserta, di mana salah satu telinga mampu menangkap lebih banyak suara dibandingkan yang lain. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pendengaran manusia lebih optimal ketika kedua telinga digunakan secara bersamaan. Hal ini disebabkan oleh sistem pendengaran binaural, di mana otak memproses perbedaan intensitas dan waktu datangnya suara dari kedua telinga untuk mengenali arah sumber suara secara lebih akurat. Praktikum ini memperlihatkan pentingnya kerjasama antara telinga kanan dan kiri dalam proses mendengar, serta menunjukkan bahwa posisi dan arah sumber suara turut mempengaruhi hasil tangkapan pendengaran seseorang. Berdasarkan hasil pengujian rentang frekuensi pendengaran, didapatkan bahwa setiap peserta memiliki batas frekuensi awal dan akhir yang berbeda-beda. Peserta dengan frekuensi awal terendah adalah Dinda 265 Hz, sedangkan frekuensi awal tertinggi dimiliki oleh Lili 314 Hz. Semua peserta masih berada dalam rentang normal pendengaran manusia, yaitu antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa pada frekuensi rendah, telinga peserta masih cukup peka dalam menangkap suara. Untuk frekuensi akhir, nilai tertinggi terdapat pada Husin 15.315 Hz dan Endang 15.705 Hz. Sementara nilai terendah terdapat pada Putri 14.340 Hz, meskipun seluruh nilai masih berada dalam batas kemampuan pendengaran manusia. Adanya variasi ini untuk menunjukkan bahwa sensitivitas telinga terhadap frekuensi tinggi bisa berbeda-beda antara individu. Faktor yang mempengaruhi antara lain adalah usia, kondisi kesehatan telinga, serta kebiasaan mendengar suara keras. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa seluruh peserta memiliki rentang pendengaran yang masih baik. Dengan perbedaan individu yang wajar, rentang pendengaran tersebut penting untuk diketahui dalam rangka menjaga kesehatan indera pendengaran atau telinga dan menghindari kerusakan akibat paparan suara yang ekstrim. Pembahasan pada praktikum visual kali ini yaitu pada bintik buta, semuanya normal, terkecuali Husin dengan mata kiri yaitu 67,6 cm dan Putri dengan mata kiri 73 cm. Sedangkan pada pandangan dekat semuanya normal kecuali Dinda di 3,7 cm dan dia di 4,8 cm. Hal ini dapat disebabkan karena banyak hal.
Bisa jadi juga karena terjadinya kesalahan pada saat pengambilan data ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Tetapi pada bintik buta ini mengindikasikan kemungkinan adanya gangguan pada fungsi visual mereka. Sedangkan untuk pandangan dekat mengindikasikan adanya gangguan pada kemampuan akomodasi dari mata mereka. Hasil pengamatan praktikum reseptor rasa yang dilakukan oleh Husin, Putri, Dinda, Bia, Endang, dan juga Lia. Yang pertama, Husin. Pada Husin, rasa asin terasa di bagian depan, depan kanan, depan kiri, dan tengah. Rasa manis terasa di bagian depan, depan kanan, depan kiri, dan tengah. Rasa asam terasa di bagian depan kanan, depan kiri, dan tengah. Rasa pahit terasa di bagian depan, tengah, dan tengah belakang. Yang kedua, Putri. Pada Putri, rasa asin terasa di bagian depan, depan kanan, depan kiri, dan tengah. Rasa manis terasa di bagian depan, depan kanan, depan kiri, dan tengah. Rasa asam terasa di bagian depan, tengah, serta belakang kanan dan belakang kiri. Rasa pahit terasa di semua bagian kecuali di tengah. Yang ketiga, Dinda. Pada Dinda, rasa asin terasa di semua bagian lidah. Rasa manis terasa di semua bagian lidah kecuali belakang kanan dan belakang tengah. Rasa asam hanya terasa di bagian belakang kanan dan belakang tengah. Rasa pahit hanya terasa di bagian belakang kanan dan belakang tengah. Yang keempat, Bia. Pada Bia, rasa asin terasa di semua bagian kecuali belakang tengah. Rasa manis hanya terasa di bagian depan dan di bagian tengah. Rasa asam terasa di semua bagian kecuali belakang tengah. Rasa pahit terasa di semua bagian kecuali bagian depan. Yang kelima, Endang. Pada Endang, rasa asin terasa di semua bagian lidah kecuali bagian belakang kanan dan belakang kiri. Rasa manis terasa di semua bagian lidah kecuali belakang kanan, belakang kiri, dan belakang tengah. Rasa asam terasa di bagian depan kiri, dan di bagian tengah. Rasa pahit terasa di bagian tengah, belakang kanan, belakang kiri, dan belakang tengah. Yang keenam, Lia. Pada Lia, rasa asin terasa di semua bagian lidah kecuali tengah. Rasa manis terasa di bagian depan kanan, depan kiri, dan tengah. Rasa asam terasa di bagian depan kanan, dan depan kiri. Rasa pahit terasa di semua bagian lidah kecuali bagian depan kanan dan tengah. Berdasarkan hasil praktikum reseptor rasa yang dilakukan, dapat dilihat bahwa setiap individu merasakan rasa yang berbeda di berbagai bagian lidah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sensitivitas reseptor rasa pada lidah tidak seragam antara satu individu dengan individu lainnya. Meskipun ada kecenderungan umum terkait lokasi rasa tertentu yang bisa dirasakan di bagian depan, tengah, dan belakang lidah. Secara umum, kita sering mendengar tentang teori peta lidah yang mengklaim bahwa setiap rasa, manis, asin, asam, ataupun pahit, terlokalisasi di bagian tertentu dari lidah. Misalnya, rasa manis di bagian depan lidah, rasa pahit di belakang, rasa asin di samping bagian depan, dan rasa asam di samping bagian belakang. Namun, berdasarkan hasil percobaan, kita dapat melihat bahwa kenyataan tidak selalu seperti itu. Contoh seperti Husin dan Putri merasakan rasa yang hampir seragam di seluruh bagian lidah, sementara Dinda dan Bia merasakan rasa di bagian yang lebih terbatas. Perbedaan ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk kondisi fisik masing-masing individu, sensitivitas reseptor rasa yang bervariasi, serta teknik yang digunakan dalam eksperimen. Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ini terjadi. Yang pertama, kondisi lendir dan kelembapan lidah. Yang kedua, sensitivitas reseptor rasa. Yang ketiga, papila dan lokasi reseptor rasa. Yang keempat, pengaruh lendir dan senyawa yang tersisa di dalam lidah.
Kesimpulan dari tes vokal yaitu kualitas suara vokal yang baik ditandai dengan bentuk suara yang bulat atau lonjong, yang menunjukkan kontrol vokal yang stabil serta teknik pernafasan dan resonansi yang baik. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kemampuan vokal tiap individu berbeda-beda. Bia dan Lili memperoleh hasil tertinggi dengan 6 nada positif, menunjukkan kemampuan vokal yang paling stabil dan mendekati ideal secara teori. Sementara itu, Dinda memperoleh hasil terendah dengan 3 nada positif, yang mencerminkan kurangnya kestabilan suara dan perlunya latihan vokal lebih lanjut. Dengan demikian, praktikum ini menegaskan bahwa latihan teknik vokal sangat penting untuk mencapai kualitas suara yang sesuai dengan prinsip dasar produksi suara. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta memiliki rentang pendengaran yang masih berada dalam batas normal manusia, yaitu antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Frekuensi awal terendah yang masih dapat didengar adalah 265 Hz dan frekuensi akhir tertinggi adalah 15.705 Hz. Perbedaan rentang pendengaran pada masing-masing individu menunjukkan bahwa sensitivitas telinga terhadap suara bisa bervariasi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia dan kebiasaan mendengar. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan telinga agar fungsi pendengaran tetap optimal. Sedangkan untuk kesimpulan pada praktikum kali ini masih dalam kategori normal untuk semua peserta atau mahasiswa ini pada kelompok 7, tetapi diperlukan adanya penelitian, tapi mengindikasikan atau diharuskan untuk melakukan penanganan lebih lanjut ataupun pengecekan lebih lanjut kepada dokter mata untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Kesimpulan dari praktikum ini, hasil praktikum menunjukkan bahwa peta lidah yang mengklaim bahwa rasa manis terletak di depan lidah, rasa asin di samping bagian depan, rasa pahit di belakang, dan rasa asam di samping bagian belakang tidak sepenuhnya akurat. Perbedaan sensitivitas antar individu serta faktor eksternal seperti lendir dan senyawa yang tertinggal pada lidah dapat menyebabkan persepsi rasa yang berbeda pada setiap orang. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki persepsi rasa yang unik dan hasil praktikum ini menggambarkan keberagaman tersebut. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh lendir dan sisa senyawa di lidah adalah salah satu faktor yang menyebabkan rasa bisa terdeteksi di bagian lidah yang tidak sesuai dengan peta lidah. Rekan, untuk pertanyaan pada praktikum visual kali ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan bintik buta dan bintik kuning? Jadi, bintik buta itu adalah area di retina tanpa sel penerima cahaya. Jadi, tidak bisa melihat apapun di area itu. Sedangkan untuk bintik kuning adalah area tengah retina yang tajam penglihatannya karena banyak sel penerima warna. Atau kita tuh dapat melihat apa yang ada di area tersebut. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, yaitu syaraf apa yang berhubungan dengan mekanisme penglihatan. Yaitu yang pertama ada saraf optik. Fungsinya untuk menerima impuls visual. Kemudian ada syaraf chiasma optik, yaitu tempat sebagai saraf optik bersilangan. Sedangkan yang ketiga ada traktus optik, yaitu meneruskan impuls dari chiasma optik ke corpus geniculatum laterale. Sedangkan yang keempat ada corpus geniculatum genitale, yaitu fungsinya untuk meneruskan ke korteks visual primer. Dan kemudian yang kelima, syaraf korteks visual primer, fungsinya untuk pusat pengolahan informasi visual di otak.
Jalannya impuls pada percobaan di atas yaitu yang pertama, kontak zat kimia dengan lidah. Ketika kita makan atau minum, zat kimia dari makanan larut dalam air liur dan menyentuh reseptor rasa di lidah. Yang kedua, aktivasi reseptor spesifik. Zat-zat kimia tertentu akan mengaktifkan reseptor rasa tertentu. Manis diaktifkan oleh gula atau glukosa sukrosa. Asin diaktifkan oleh ion natrium dari garam. Asam diaktifkan oleh ion hidrogen dari asam. Pahit diaktifkan oleh senyawa pahit seperti alkaloid. Yang ketiga, pembentukan impuls saraf. Aktivasi reseptor menyebabkan perubahan potensial membran dan menghasilkan impuls listrik atau potensial aksi pada neuron sensorik. Yang keempat, pengantaran ke otak. Impuls diteruskan melalui saraf kranial menuju medula oblongata, kemudian ke talamus dan akhirnya ke korteks gustatori di otak atau bagian otak yang mengolah rasa. Yang kelima, persepsi rasa. Di otak, impuls tersebut diterjemahkan menjadi sensasi rasa yang bisa kita kenali sebagai manis, asin, asam, ataupun pahit.